Kebayang nggak sih apa yang terjadi kalau dunia kita, dunia manusia, bersinggungan sama dunia gaib? Nah, legenda Jawa kuno tentang Jakatarup bakal ngajak kita masuk ke sebuah kisah di mana batas-batas itu jadi kabur. Kita akan lihat apa sih harga yang harus dibayar dari sebuah rahasia yang dicuri dari kayangan. Jadi, ini bukan sekedar dongeng biasa loh. Ini tuh cerminan yang dalam banget tentang sebab dan akibat. Gimana satu tindakan kecil yang kelihatannya sepele, ternyata bisa menciptakan gelombang konsekuensi yang, wah, nggak terduga dan mengubah takdir selamanya. Nah, ini dia pertanyaan utamanya. Pertanyaan inilah yang jadi inti dari konflik dalam legenda Jakatarup. Konflik antara keinginan seorang manusia dengan tatanan ilahi yang seharusnya nggak diganggu. Oke, kita mulai ceritanya. Ada seorang pemuda bernama Jakatarup. Hidupnya biasa-biasa aja. Sampai suatu hari, takdir membawanya ke sebuah penemuan luar biasa di tepi hutan. Tempat itu dipercaya sebagai gerbang antara dunia kita dan dunia gaib. Jadi ceritanya, suatu hari Jakatarup ini nemulin sebuah telaga yang tersembunyi. Dan di sana, dia melihat pemandangan yang wow, gak bakal pernah dia lupakan. Ada 7 bidadari dari kahyangan yang lagi turun buat mandi. Momen inilah yang jadi titik balik hidupnya dan awal dari segalanya. Penting banget nih buat kita tahu, selendang para bidadari ini bukan sekedar kain biasa. Selendang ini adalah kunci kekuatan mereka, satu-satunya cara mereka buat bisa kembali ke kayangan. Jadi bisa dibayangin ya, tanpa selendang itu mereka benar-benar kehilangan kekuatan, terperangkap di dunia manusia. Dan disinilah rasa penasaran Jakatarup mengambil alih. Didorong sama rasa ingin tahu yang gak bisa ditahan, dia ngambil dan nyembunyiin selendang milik Nawang Wulan, bidadari yang paling muda. Satu keputusan ini mengubah takdir mereka berdua untuk selamanya. Gara-gara tindakan Jakatarup, Nawang Wulan jadi terdampar. Dia nggak bisa pulang ke rumahnya. Akhirnya dia nerima pertolongan Jakatarup dan hubungan mereka pun tumbuh sampai akhirnya mereka menikah. Tapi bayangin deh, pernikahan mereka itu dibangun di atas sebuah rahasia besar. Fondasinya rapuh banget. Nawang Wulan ini bukan perempuan biasa. Dia bawa kemakmuran ke rumah tangga mereka dengan kesaktiannya. Dia itu bisa masak sepanci penuh nasi cuma dari sebutir padi aja. Sebuah keajaiban yang bikin hidup mereka dari luar kelihatan sempurna dan harmonis banget. Tapi ada satu syarat. Cuma satu larangan yang Nawang Wulan kasih ke suaminya. Jangan pernah membuka tutup tempat memasak. Aturan yang kedengarannya simpel kan? Tapi aturan inilah yang jadi tiang penyangga dunia mereka yang rapuh itu. Pertanyaannya, Jakatarup bisa nggak nahan rasa penasarannya kali ini? Sayangnya, rasa penasaran Jakatarup kembali menguasai dirinya. Dorongan yang sama yang dulu bikin dia nyuri selendang, sekarang mendorongnya buat melanggar satu-satunya janji yang pernah dia buat untuk Nawang Wulan. Dan tindakan Jakatarup ini memicu efek domino. Begitu tutup panci dibuka, kesaktian Nawang Wulan langsung lenyap. Mereka pun harus hidup kayak manusia biasa, yang bikin persediaan beras mereka jadi cepet banget habis. Dan saat lumbung padi mulai kosong, Nawang Wulan justru menemukan sesuatu yang udah lama hilang. Ya, di dasar lumbung padi itulah Nawang Wulan menemukan selendangnya yang tersembunyi. Semua kebenaran tentang awal mula hubungan mereka pun terbongkar. Fondasi rahasia yang nopang pernikahan mereka hancur seketika, dan cinta mereka pun runtuh. Nah, pulangnya Nawang Wulan ke kahyangan itu bukan soal balas dendam ya, tapi ini adalah tentang pemulihan keseimbangan. Dia harus meninggalkan Jakatarup dan putri mereka, Nawangsih, untuk mengembalikan tatanan alam yang udah dirusak oleh sebuah pelanggaran. Jadi, legenda ini sebenarnya bukan tentang hukuman, tapi lebih ke konsekuensi. Setiap tindakan Jakatarup, mau itu besar atau kecil, punya akibat langsung yang membentuk takdirnya. Hubungan sebab akibat yang jelas banget dan gak bisa dihindari. Terus pelajaran apa sih yang bisa kita ambil dari kisah ini? Ini jadi pengingat betapa rapuhnya sebuah kepercayaan dan betapa pentingnya menghormati batasan. Yang paling penting, ini menyoroti nilai budaya Jawa tentang keselarasan. Sebuah konsep harmoni kosmis dan sosial yang harus dijaga. Kalau dirusak, keseimbangan itu pasti akan menuntut untuk dipulihkan. Pada akhirnya, kisah ini meninggalkan kita dengan sebuah pertanyaan yang dalam banget. Apakah keajaiban sesaat yang didapat dari mencuri itu sepadan dengan kehilangan kepercayaan untuk seumur hidup? Sebuah pelajaran abadi tentang harga sebuah rahasia.